Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada sampai sesi yang terakhir dalam ibadah dua buah saya seperti di tempat ini. Hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan menyertai keberadaan kami. Bahkan Kau izinkan kembali pada pagi yang indah ini Bapa, sebelum kami mengakhiri sesi ibadah dua puasa di tempat ini melalui bibir mulut dan kami. Engkau telah kuduskan dan berkati sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut tidak hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau yang terjemahkan, Engkau yang meteraikan dengan roh hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui hidup kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Melalui hidup kami yakini, imani, percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Kuduskan, sucikan keberadaan kami untuk kembali kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun dia namanya. Kami yakini, imani, percaya Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelepasan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan penghiburan, dan Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami bersiap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Katakan luar biasa, shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Tiga lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Rekan-rekan kekasih, pada dua puasa di tempat ini, kalau kita sampai pada sesi yang terakhir kita boleh ada, karena kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, saya yang luar biasa. Dia menyertai saudara saya, Dia menolong saudara saya, Dia memampukan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Tidak secara kebetulan anak dan saya ada di tempat ini. Sebab ini dari Yohanes 15-16, Dia telah panggil, Dia telah pilih, Dia telah tetapkan anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dikuduskan. Dan Dia membawa anak-anak saya di tempat ini, supaya melalui di tempat ini anak saya ada suatu perubahan yang signifikan dalam perjalanan kehidupan saya. Yohanes 5 ayat 16b, anak saya ada di tempat ini, Tuhan panggil, Dia tetapkan, supaya ada pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup saudara saya, supaya waktu Dia utus anak saya keluar dari tempat ini, kembali dari tempat ini, terutama dan paling utama dalam keluarga besar Anda, dimanapun anak saya berada. Yakini, imani, percaya yang Tuhan dambakan, rindukan melalui setiap umat tebusan dalam Kristus Yesus. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka yakini, imani, percaya aku dan seisi rumah diselamatkan melalui hidup saudara saya. Karena sudah ada perubahan yang luar biasa dalam hidup saudara saya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup, bukankah Dia telah hidup dalam hidup saudara saya? Sehingga ada suatu perubahan yang signifikan, yang lama, yang masih dengan tanda kutip berbau dosa dalam hidup saudara saya. Kita tetanggalkan, tinggalkan, imani, percaya. Karena Yesus Kristus yang datang mati untuk saudara saya,
melalui karya salib Kristus. Tidak lain tidak bukan untuk mengenapkan firman Tuhan. Galatia 3:13, dia menebus saudara dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mati untuk saudara saya, untuk kutuk dosa saudara saya, supaya digenapkan 1 Korintus 6:20, dia telah membayar tunai lunas sudah. Tadinya Anda dan saya adalah orang-orang tergadai oleh karena dosa dan kutuk saudara saya kepada sang iblis itu, Bapa sang pendusta, Yohanes 8:4. Tapi kita bersyukur dan terima kasih. Tuhan berkata, dia sudah selesai, tidak ada kutuk, tidak ada dosa bagi saudara saya. Karena kita yang percaya pada dia, kita yang imani dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia panggil, dia tetapkan anak saya di tempat ini. Dia mengutus Anda dimanapun anak saya pergi. Dia beri kuasa, dia beri otoritas, dia beri mandat bagi saudara saya. Yohanes 19, Matius 19 ayat 19, Alkitab berkata, dia berikan kunci kerajaan surga. Dan melalui hidup Anda, melalui perilaku Anda, orang akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup saudara saya. Yang dikatakan 25 ayat 13b, yang lama sudah berlalu, dan 25 ayat 13c, yang baru sudah datang. Yaitu apa? Mewarnai bagaimana hidup Kristus ada dalam kehidupan saudara yang kita manifestasikan dalam perilaku saudara saya. Oleh karena itu, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kita semua di tempat ini, kasih-kasih anak-anak Tuhan yang dia panggil, dia pilih, dia tetapkan di tempat ini, supaya ada suatu pertumbuhan yang luar biasa. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Anak-anak Tuhan jangan cepat baper untuk apapun juga, jangan cepat tersinggung, jangan cepat kecewa untuk apapun juga. Sebab itulah proses Anda dan saya menjalani kehidupan Anda dan saya. Tapi dalam keadaan kondisi apapun juga, seperti pujian tadi, Roma 8 ayat 28, kita tahu Allah turut bekerja sama dalam kehidupan sosial dengan tujuan goalnya untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rancangan rencana Tuhan, dia telah selamatkan anak saya melalui karya salib, sehingga Roma 8 ayat 1, tidak ada hukuman bagi saudara saya lagi. Itu janji firman Tuhan. Apabila anak saya tentu berjalan, berharap, bergantung, bersandar pada dia, dan dia terus akan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Dia mengasihi dia yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kita kembali kepada kehendak dan keinginan dan dalam rancangan Tuhan dalam hidup saudara saya, bukan rancangan Anda dan saya lagi. Kita boleh saja mempunyai rancangan, kita boleh saja punya rencana. Karena Amsal 16 ayat 3 berkata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka Amsal 16 ayat 3b, maka terlaksana segala rencana. Jadi Anda dan saya bukan tidak boleh merencanakan sesuatu, tapi sebelum anak saya eksekusi apapun juga, bawa kepada Tuhan melalui doa puasa seperti saat ini. Sebab ada waktu tertentu tidak dia cukup kata berdoa Matius 17 ayat 21, tapi juga Tuhan mendapatkan rindukan Anda dan saya bayar melalui harga dengan doa dan puasa. Ada kesungguhan, ada kesaktian, sungguh-sungguh Anda bawa dalam doa dan puasa. Itulah harga yang anak saya lakukan, kerjakan untuk tujuan, goal, untuk rencana Tuhan. Dan waktu anak saya bawa pada Tuhan, maka dia saat itu meng-approve, anak saya tinggal melaksanakan, anak saya tinggal mengeksekusi. Dan saat itu baru Roma 8 ayat 8, kita tahu Allah itu bekerjasama dan segala satu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan sosial tadi, pujian tadi berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah Anda dan saya, karena kita mengandalkan, kita berharap, kita bersandar, dan kita percaya apapun yang anak saya lakukan, kerjakan, berbuat, dan bahkan merindukan, bahkan yang kita doakan seperti saat ini. Firman Tuhan katakan bagi anak saya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Apabila anak saya doakan dengan sungguh yakin dan percaya, tidak ada keraguan. Karena anak saya yang mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Maka konsekuensinya yang Tuhan akan nyatakan, Yeremia 17 ayat 8. Bagi saudara saya, Yeremia 17 ayat 8, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya akan merambat dalam-dalam, sehingga anak saya tidak kekurangan apapun juga dalam keadaan kondisi apapun, sekalipun dalam musim kering, sekalipun pada tahun ini orang memprediksi hal-hal yang di depan perjalanan kehidupan yang anak saya akan jalani. Ada hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, yang ada Anda dan saya akan hadapi. Apakah itu masalah
bencana ekonomi, apakah bencana alam, bencana apapun juga dia namanya. Tapi selama anak saya mengandalkan, berharap dan percaya dan berjalan bersama Yesus, maka janji firman Tuhan bagi anak saya, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut kata firman Tuhan, sebab akulah Allah seorang saya yang menyertai setiap langkah kaki anak saya pergi kemanapun juga. Dia akan meneguhkan sehingga anak-anak tidak ada keraguan, anak saya tidak ada kekhawatiran, anak saya tidak ada ketakutan, sebab dia memegang anak saya dengan tangan kanannya dengan tujuan goalnya untuk membawa anak saya keluar daripada pemenang, bukan hanya menolong tapi membawa keluar lebih daripada pemenang, supaya melalui hidup anak saya kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Asal kita berjalan dalam konsep dan kehendak keinginan Tuhan, dan barometernya tidak lain tidak bukan kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang di dalam hidup saudara saya. Tidak ada yang lain lagi. Firman Tuhan yang harus menjadi tolak ukur. Firman Tuhan harus menjadi dasar dalam keadaan apapun juga. Firman Tuhan yang menjadi cermin dalam hidup saudara saya. Apapun juga kembali kepada firman Tuhan. Dia jadikan segala-galanya. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata, Anda dan saya, firman Tuhan pada mulanya bersama dengan Allah, maka firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dialah yang telah datang ke dunia, yang menjadi manusia, yang kita rayakan pada Natal kemarin. Dia seutuhnya menjadi manusia, bahkan menjadi seorang bayi yang lahir untuk saudara saya, tapi dia bukannya tetap bayi yang tinggal tetap, yang anak saya harus gendong dan sebagainya, tapi ada suatu perubahan. Anak-anak Tuhan harus ada perubahan yang signifikan, dan dikatakan seorang putra telah diberikan bagi saudara saya. Yesaya 9 ayat 6, seorang putra telah diberikan bagi saudara saya, yang dikatakan dan lama pemerintahan ada di atas bahu saudara saya, ada di atas bahunya, tapi saat ini ada di atas bahu saudara saya. Anak-anak Tuhan diberi kuasa, diberi otoritas, diberi kemampuan. Anda dan saya melalui doa dan puasa kita dipersiapkan supaya anak saya bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tapi menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, seorang putra telah diberikan, lama pemerintahan ada di sebahunya, dan dikatakan penasihat ajaib. Setiap ucapan perkataan anak saya ada kuasa, ada tanda heran, ada mujizat, ada urapan, ada hadirat Tuhan. Sebab bukan hanya saya berkata-kata untuk apapun juga, seperti Tuhan mengutus Musa saat itu untuk berjumpa dengan Fir'aun. Musa penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, tapi Tuhan teguhkan dia seperti itu mengenakan Yesaya 41 ayat 10b. Setiap langkah kaki dimanapun Musa pergi, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan bahkan berkata dalam Keluaran 4 ayat 12, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan berfirman bagi Musa, dia akan taruhkan kata-kata apa yang harus Musa sampaikan di atas bibir murid dan Musa, sehingga bukan Musa lagi, bukan dibantu oleh Harun lagi, bukan oleh siapa, tapi Tuhan sendiri yang menyertai setiap kekasih Tuhan di tempat ini. Yakini, imani, percaya, itulah Tuhan yang tetap, firman Tuhan ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, asal kita tidak ada keraguan, asal kita yakini, asal kita imani, percaya. Yakini, imani, percaya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau ada ragu, kita seperti kapal yang diombak ambingkan dalam doa dan apapun juga, harus yakini, harus imani. Apa yang Anda doakan, apa yang Anda yakini, apa yang Anda imani, itu yang sedang kita tabur. Kata dia tenang ayat 7. Apa yang kita tabur, kita akan tuai pada waktunya Tuhan. Yakini, imani, percaya. Tidak ada yang sia-sia. Melalui doa puasa di tempat ini, Anda dan saya sungguh-sungguh datang melalui doa dan puasa untuk ada menerima jawaban, menerima pertolongan, menerima pengharapan, menerima penghiburan, menerima penyertaan daripada Yesus Kristus. Anda dan saya tidak perlu ragu, dia sanggup mampu menolong, karena dia berfirman Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Kita minta melalui doa dan puasa, kita juga mencari melalui keadaan keberadaan anak saya datang ke tempat ini. Kita mengetuk pintu melalui doa anak saya bertalu-talu di tempat ini. Yakini, imani, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga untuk memberikan pertolongan. Tuhan telah memberikan contoh pada seorang janda miskin saat itu, waktu dia mengetuk pintu dalam Lukas 18 ayat 1, pada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan.
tapi dia tidak pernah berhenti. Dia datang setiap pagi, setiap sore, sebelum hakim itu pergi kerja, hakim itu pulang, dia sudah datang untuk memberi, minta pertolongan untuk masalah, untuk perkara dia yang ada di tangan hakim. Dan dia tahu, dia datang kepada alamat yang tepat, sekalipun itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Hakim yang lari, tapi daripada itu hakim berpikir, saya terganggu, nanti orang juga berpikir yang negatif. Kok ada seorang ibu janda yang pagi sore tiap hari dia ada kesempatan datang lah, lebih baik dia pikir dia menolong, bukan karena dia baik, tapi karena dia tidak mau terganggu. Apalagi Tuhan suruh saya, kalau ada saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia dengan tangan terbuka, dia berkata, mari semua yang bertidur lesu dan terbang berat datang kepada anak saya telah genapkan saat ini. Kita datang karena kita percaya dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya yang akan memberikan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk hidup saudara saya. Yakini iman yang percaya bahkan Tuhan merancangkan melalui hidup saudara saya. Kata firman Tuhan, bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya, dia menjadikan anak saya apa? Partner, kawan, rekan sekalian Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9b, Alkitab berkata, kita adalah kawan rekan sekalian Tuhan. Itu jadi Tuhan bagi anak saya yang mengandalkan, yang berharap dan percaya pada Tuhan. Ya, karena kami adalah kawan sekalian Allah. Kamu adalah ladangnya Allah. Apa yang Anda sedang kerjakan saat ini? Orang ibu-ibu yang saat ini mungkin berusaha bisnisnya, mungkin melalui online dan sebagainya untuk makanan yang Anda dan saya persiapkan, yang anak saya juga, bapak-bapak sedang apapun yang Anda kerjakan dalam posisi dalam keadaan apapun juga, Tuhan berkata, itulah ladangnya Tuhan. Kita tidak pernah bekerja sendiri. Tadi ujian tadi Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja sama melalui apa yang Anda saya kerjakan, melalui apa yang Anda saya sedang mengusahakan bisnis Anda. Di situ ada Tuhan, sehingga tidak berjalan. Ini sudah nggak tren lagi, ini sudah lewat boomingnya dan sebagainya. Selama Tuhan ada, selama Tuhan ada bersama saya, dengan apa yang Anda kerjakan, dia sanggup mampu membuka pintu-pintu surga untuk memberkati anak saya dengan heran luar biasa jahat. Asal kita mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bagi saya, Malaikat 3 ayat 10, Malaikat 3 ayat 10 C, Alkitab berkata, ujilah aku kalau aku tidak akan membuka pintu tingkat-tingkat di surga untuk memberkati saudara saya, untuk halangan belarang pelahap, belarang pindahan, belarang perompak, belarang pemilik, semua Tuhan akan halaukan dari kehidupan Anda. Sakit, penyakit, keterpurukan, kekecewaan, kepahitan, kebangkrutan, kemiskinan, hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak layak menjadi bagian kehidupan Anda kasih Tuhan. Tuhan yang akan memprotek saudara saya. Selama hatimu melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14b, kata firman Tuhan, hatimu melekat dengan Dia, maka Dia akan luputkan anak saya dari hal-hal yang akan merugikan saudara saya. Dan Dia luputkan sesudah itu. Dia tidak sekedar membiarkan begitu anak saya sedang meluputkan, tapi jadi firman Tuhan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Dia luputkan, tapi juga apa? Dia membentengi seorang saya. Seperti apa? Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, Zakaria 2 ayat 5b, membakari hidup saudara saya, sehingga tidak kuasa apapun yang dapat mengintervensi hidup saudara saya. Si jahat, si iblis itu terus berupaya, berusaha untuk mengganggu pikiran Anda, kehendak Anda, perilaku Anda dan sebagainya, melalui hal-hal yang Anda pikir, hal-hal yang Anda lihat, hal-hal yang Anda rasakan dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap melekat kepada Tuhan dan tetap memegang firman Tuhan jadi tolak ukur dan sebagainya, anak saya yang dengan iman juga, seperti Yesus mati, kita juga mati bersama Kristus untuk kutuk dan dosa saya melalui karya salib, supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saya. Karena saya, karena waktu Dia bangkit pada minggu pagi, kita yakini kita juga bangkit bersama Yesus. Kebangkitan ada menjadi bagian kehidupan kita. Kita menjadi umat yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Anda tidak perlu ragu untuk apapun juga, sebab perjalanan hidup saya, Mazmur 1 ayat 11, jadi firman Tuhan bagi anak saya, Dia akan perintahkan malaikat untuk menyertai kemanapun anak saya melangkah, kemanapun anak saya pergi, dengan tujuan untuk menjaga saudara saya. Kalau Tuhan memerintahkan, adakah kuasa yang dapat menghalangi? Ada kuasa yang dapat untuk menggagalkan dan rancangan Tuhan? Tidak ada.
Karena firman Tuhan kata, Ayub bab 2 ayat 2, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya tidak pernah gagal. Yakini iman, kita hanya berjalan dalam konsep, dalam kehendak, dalam rancangan-rancangan Tuhan. Dan biarlah bukan rancangan Anda lagi, tapi benar-benar rancangan Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan saya. Jalan saja, sekalipun saat ini Anda dan saya belum mengerti apa yang Anda baca firman Tuhan dan sebagainya, tapi tak konsisten, lakukan dengan setia untuk terus membaca, dengan setia bukan hanya membaca dan mengerti, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau tidak, firman Tuhan berkata 7 ayat 1a, bukan berseru Tuhan Tuhan. Matius 7 ayat 1b, ia akan melihat dan masuk ke kerajaan surga. Tapi Anda dan saya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya kekasih Tuhan di tempat ini melalui ibadah 2 puasa Ester yang Tuhan izinkan kita setiap minggu kedua ada di tempat ini. Anda luangkan waktu, siapkan waktu, sisihkan waktu, dan rencanakan. Sebab ini Anda sedang melakukan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup selesai, supaya ada satu pembaruan yang luar biasa. Sehingga Anda sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, ujian boleh ada. Tapi yakin kita tetap akan keluar lebih daripada pemenang. Itu jadi firman Tuhan. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Sebab tadi dia katakan anak saya, dia lembutkan anak saya, dia mementengi anak saya seperti Sakaria 2 ayat 5 dengan tembok api kemuliaan Allah Bapa surga. Bahkan Sakaria 2 ayat 8c Alkitab berkata, siapa dapat mengusik dan mengganggu salah saya, karena anak saya dikatakan seperti biji mata Allah sendiri. Wow, bukankah luar biasa? Anak saya digambarkan, diilustrasikan seperti biji mata Allah. Siapa yang sanggup mampu membuka, mencerahkan surah saya? Karena pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan, perlindungan dari para Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang tentu, yang mengandalkan, yang berharap dan percaya pada Tuhan. Sangat amat sederhana kalau kita kembali pada firman Tuhan, kita bergantung pada Dia, kita bersandar pada Dia, dan kita berjalan dalam pimpinan dan tuntunan dalam karya kuasa Roh Kudus yang menuntun memimpin hidup saya dari waktu lepas waktu. Itu yang saya lakukan, itu yang saya kerjakan, itu yang saya perbuat dari waktu lepas waktu melalui 2 puasa. Tuhan berikan visi 2 puasa saat ini sudah berjalan 31 tahun dari Juni tahun 92. Saat itu waktu Tuhan izinkan dalam keadaan kondisi yang kelihatannya tidak memungkinkan, saya tetap konsisten lakukan sampai pada hari ini. Ada waktu-waktu tertentu memang mengalami halangan, berintangan, tantangan, tapi tetap mengandalkan, berharap dan bersandar pada Tuhan. Kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 yang apapun dia namanya Delta, saat ini masih Omicron dan sebagainya, apapun juga. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan Anda saya ada, mari kita saksikan Kristus melalui hidup saya. Karena Dia yang merebutkan anak saya dari sampar sakit penyakit apapun juga, dari bencana apapun juga, dari apapun juga yang sedang anak saya gumuli. Selama ayat Tuhan menyertai saya, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan selalu rindu untuk menolong, Tuhan selalu rindu untuk memberkati, Tuhan selalu rindu untuk apa? Memulihkan hidup saya, supaya hidup anak saya bukan hidup yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Bahkan pada endingnya Tuhan merancangkan anak saya untuk terus naik, bukan turun, kata firman Tuhan. Dia gambarkan kehidupan anak saya menjadi kepala, bukan ekor, kata firman Tuhan. Ulangan beberapa ayat 13. Tapi tidak titik di situ, koma. Ulangan beberapa ayat 13b. Apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan pada suara saya pada hari ini, setiap Anda mendengar firman Tuhan, dia tetap relevan dalam kehidupan saya. Pada hari ini Anda dengar dengan baik-baik dan Anda aplikasikan, renungkan, hayati dan lakukan firman Tuhan dan berjalan hidup suara saya. Pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan dambakan, apa yang Tuhan rindukan, pasti akan tergenapkan, pasti akan mewarnai hidup suara saya. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Yakini, imani, percaya. Inilah 2 kuasa yang sampai hari ini ada, bukan karena siapapun juga, tapi ada karena Tuhan yang menyertai anak-anak Tuhan, yang Tuhan panggil
melalui kawan-kawan rekan sekerja Tuhan di tempat ini, baik koordinator dua kuasa, saudara kasih kami, Alex yang telah memberikan dedikasi loyalitas juga sebagai dua di sini, saudara Charlie yang dan semua rekan-rekan sekerja, mereka dalam satu kesatuan melaksanakan pekerjaan, dan apa yang mereka lakukan ini bukan karena organisasi, ini bukan karena manusia, tapi mereka melakukan melayani oleh karena Tuhan, oleh karena panggilan tentang Tuhan. Dan 1:15 ayat 8b, jeripaya anak-anak Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan yang menilai dan Tuhan yang membalas. Kalau manusia paling hanya bisa berterima kasih dan sebagainya, bahkan bisa kecewa dan sebagainya, tapi Tuhan, Anda sering mengecewakan Tuhan, kita sering mengecewakan Tuhan, kita sering menyakitkan Tuhan, tapi kalian keselamatan yang dia telah rancangan rencanakan tiba saudara saya, dia tidak mau terhilang. Dia selalu rindu untuk memberikan pengampunan, untuk kembali memulihkan kehidupan saya. Maka dia mengajarkan kita mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21, waktu Petrus datang kepada Yesus, Nabi Guru, berapa kali engkau harus mengampuni saudara yang bersalah pada dia? Bukan Petrus, tapi Yesus belum jawab. Matius 18 ayat 21b, 7 kali kan? Tapi jawab Yesus. Matius 18 ayat 22, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Warnai dalam hidup saudara saya. Dari hari lepas hari, manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan saudara saya. Tapi kalau Anda selalu mempraktekkan, bisa mengampuni sesama rekan sepelayanan, sesama orang yang mungkin sempat menyakitkan saudara saya, biarlah kita kembali pada firman Tuhan. Roma 12 ayat 16, berkati musuhmu, ampuni musuhmu, doakan musuhmu. Sebuah pembalasan bukan hak saudara saya, kata firman Tuhan. Biarkan pembalasan adalah haknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19, biarkan sebagai anak-anak Tuhan. Roma 12 ayat 1, kata firman Tuhan, kalahkan kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan. Itu harus mewarnai. Dan kalau Tuhan yang balas, kata firman Tuhan, Anda dan saya yakini, imani, percaya, Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya, untuk apapun juga, biarlah hidup Anda dan saya berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rencana Tuhan. Melalui doa dan puasa, kita telah yakini, kita telah imani, untuk setiap saat Anda dan saya ada di tempat ini, sampaikan informasi kami. Mari kita datang dalam doa dan puasa. Ada hadirat, ada kuasa, ada tanda heran, ada mujizat, dan Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa anak-anak kasih Tuhan. Sampaikan, informasikan. Ada pertolongan yang datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara saya dalam kehidupan Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, dimanapun di mana Anda bisa berada. Di situ ada Tuhan yang rindu selalu mengulurkan tangan untuk menolong saudara saya menghidup. Oleh karena itu perlu terus diinformasikan. Ada dua kuasa Esta di tempat ini. Anak saya dipersiapkan menjelang kedatangan waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Kita persiapkan melalui doa dan puasa. Anak saya konsisten tetap lakukan kerjaan, tetap melayani dalam panggilan kita masing-masing, dalam rencana-rencana Tuhan, dan semua pasti akan datang satu kebaikan yang luar biasa. Imani, yakini, percaya. Dia Tuhan yang saya layani, dia Tuhan yang saya kenal sampai detik hari ini. Dalam kekurangan dan dalam keterbatasan hamba, saya tetap pastikan melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan. Lindungan dan tetap kita kerjakan dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Tapi Tuhan selesai, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk masuk dalam sakramen pertemuan kudus yang suci ini. Rekan-rekan imam hukum di barisan pujian, kita bersiapkan peran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Tercurah
kasih Bapa, hamba dengan segala kekurangan keterbatasan hamba, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas. Kau terus menerjemahkan mengertikan setiap firman yang Kau izinkan percaya keluar melalui firman tidak hamba-Mu. Hamba yakini imani percaya firman-Mu Tuhan. Terus Engkau terjemahkan materi dalam roh hati kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami yakini imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan kebenaran dunia surga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Engkau yang telah kuduskan perayaan menciptakan kami dapat masuk dalam suatu persekutuan yang indah dan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita diberkati kita bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Surah
Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berarti. Tuhan, titipkan firman bagi Anda dan saya. Baca, renungkan, hayati firman Tuhan dengan baik. Dan aplikasikan firman saya hari lepas hari, sehingga firman bukan menjadi logos, tapi benar-benar direma dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Saat ini saya menerima mohon bertiga sebelah saat firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakini, imani, percaya. Di depan perjalanan kehidupan saudara, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah sedang menanti saudara saya. Dan kalau Tuhan membukakan pintu tinggal di surga, Dia memerintahkan berkat menjadi bagian kehidupan saudara saya. Tidak dapat menutup pintu berkat itu. Karena Tuhan yang memerintahkan untuk memberkati, untuk menolong, untuk meluputkan, untuk menyertai dan membela saudara saya dalam keadaan apapun juga. Dia tidak pernah kekurangan akal untuk menolong, memberkati, dan Dia mendengarkan seruan dan doa saudara saya. Dan Dia akan jawab tepat pada waktunya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita satu dan doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadari tentang roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar makan roti. Kami sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Roma 1:17b, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini jadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami, kenajisan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus dan berpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan sejahtera. Semua yang indah kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang berpecah-pecah. Itulah iman percayakan dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari Ia diserahkan, Ia mengambil roti itu, sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan menjadi tanda materai perjanjian baru, mengingatkan anak saya melalui tubuh dan darah Yesus. Itu telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Bukankah roti inilah tubuh Yesus? Makan dengan iman, terima dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakit mudah dari rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, saudara famili keluargamu yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, dua orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Anda sudah mendoakan sangat famili keluarga yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya waktu Anda meletakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya tahu, lebih dari satu tempat letakkan tangan kirimu di dada, dan imani percaya bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berubah takut, dan Dia berfirman, oleh karena bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan menjadi bagian orang percaya.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita imani percaya kesembuhan menjadi bagian kehidupan kita. Baik, sebelum kita kembali mengangkat cawan tinggi dari kepala, kita tahu cara darah Yesus. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk kutuk dan dosa saya. Tapi lebih daripada itu, yakini imani percaya melalui darah Yesus. Dia telah berkata sudah selesai melalui tubuh dan darah Yesus. Dosa dan kutuk saudara saya telah dipulihkan, telah dibenarkan, telah dikuduskan. Anak saya menjadi kekasih anak Tuhan. Yakini imani percaya darah Yesus ini yang anak saya minum, yang memulihkan, menyertai hidup saudara saya. Dia datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk kutuk dan dosa saya melalui karya salib. Dia telah bangkit supaya anak saya bangkit bersama Yesus. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya, menjadi penolong saudara saya, menjadi berdoa syafaat saudara saya, sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2, tapi dia segera akan datang. Segera datang. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekal. Bukan kacauan darah Yesus. Minum dengan iman, terima dalam nama Yesus kita minum dengan kita percaya. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, didayakan, diampuni dan diberkati dengan luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Katakan bersama. Amin. 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 Silakan untuk kembali Bapak yang sudah kita sudah berkati oleh firman Tuhan dan puji Roh Kudus. Nah, memberikan persembahan syukur kita. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini kami boleh menyelesaikan doa puasa Ester dari minggu malam sampai pagi hari ini. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Agar pengerti Tuhan memberkati di dalam kekuatan, di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, dalam visi misi gereja yang Tuhan percayakan kepada Bapak Pembina Sidang kami Tuhan. Bapak berkati juga Ibu Bina sebagai Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala Sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati, memakai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak juga buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami juga mau memberi sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui usaha pekerjaan kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, biarlah lewat persembahan kami ini kami dapat bergunakan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan lewat doa puasa Ester. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Mari kita katakan amin. Dan dengan persembahan syukur. Yang ku ingini
semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di hari terakhir ini dan memberkati kita semua umat Tuhan. Terima kasih. Dan saya mewakili pengurus yang ada, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ikut melayani, baik itu hambanya Pastor Betty Tanker, Pastor Agustanu yang sudah ambil bagian untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan yang sudah terlibat baik doa bahkan memimpin pujian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kita bilang Tuhan tak pernah sia-sia. Jadi imani ketika kita pulang ada sukacita Tuhan menyertai kehidupan kita, dan nanti kita akan kembali pada bulan depan tanggal 12 sampai tanggal 15 Maret 2023 dengan kesaksian yang luar biasa, karena pada bulan ini ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan Pak Gembala, kami ada rencana untuk retreat Jemaat Doa Puasa Ester pada bulan Maret nanti tanggal 23 sampai tanggal 24 ada retreat. Jadi bagi jemaat Tuhan, karena ada pokoknya ada batasan pendaftaran dan sesuai dengan keputusan yang sudah ikut ibadah doa puasa di bulan 2000 di tahun 2023 setidaknya 2 kali ikut naik doa puasa Ester wajib mendaftarkan diri, dan mulai kemarin sudah terdaftar ada 15 orang. Jadi yang belum mendaftarkan diri silakan mendaftar. Itu aja di grup kan ada, kalau mendaftar ada di grup, dan sudah ada dana yang masuk. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin berpartisipasi menabur di tempat yang subur, sangat terbuka pintu hati para pengurus yang ada. Jadi silakan kalau ada yang mengirim langsung ke nomor rekening Cihongi, dan nanti slipnya dikirim juga ke Cihongi supaya ada tanda bukti transfer. Sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur tempat yang subur, pasti itu akan melipat kali dan akan berkat-berkat Tuhan untuk kita semua. Terima kasih, dan terima kasih buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada berapa orang? Ada 7 orang. Puji Tuhan, sama Andres. Puji Tuhan, terima kasih. Ditunggu bulan depan lagi, dan mari maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Pak Gembala. Dan yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, mari silakan maju ke depan, ada di samping kiri saya. Sekali lagi yang berulang tahun bulan ini, bulan Februari, mari silakan maju ke depan. Dan sekali lagi sebentar kita akan berbuka. Jangan lupa karena di sini para pembantu lagi mudik, tolong dicuci sendiri ya, biar kita pulang rapi, meninggalkan kesan bahwa kita benar-benar menjaga kebersihan itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak Gembala. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, bagi pertama kali bersekutu di dalam kami di tempat ini. Kami bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu. Tapi sekembalinya dari tempat ini kembali ke gereja masing-masing, ke yayasan masing-masing, persekutuan masing-masing, untuk kembali menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, mari doa dan puasa. Dan ajak teman-teman yang lain untuk tetap bersekutu beribadah bersama dengan tempat mengenai doa dan puasa. Inilah visi yang Tuhan berikan, doa dan puasa terbuka untuk menterminasi siapapun juga. Ya, tapi yang penting ada perubahan terus kembali dari tempat ini. Dan yang berulang tahun Tuhan titipkan umur, karena rancangan rencana Tuhan sudah digenapkan melalui umur yang Tuhan titipkan mungkin pada kita, dan yakini iman itu kan, karena Tuhan pasti mengasih kebaikan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih teman-teman rekan-rekan sekerja Tuhan yang Tuhan titipkan percayakan melalui jemaat yang Tuhan izinkan melalui doa puasa di tempat ini yang pertama kali bersekutu beribadah bersama melalui doa puasa Ester. Engkau berkati kehidupan mereka, jadikan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, dan juga yang berulang tahun Tuhan biar rencana yang Tuhan tentukan dan percayakan kehidupan mereka digenapkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Tidak ada perkara mustahil bagimu. Pakai semua Tuhan, kekasih-kasih Tuhan ini, dan kami semua yang ada dalam ibadah doa puasa, Engkau berkati dengan luar biasa, sehingga doa puasa ini terus
ada dari waktu lepas waktu Tuhan, sampai kami berjumpa muka dengan Kau. Tidak ada perkara mustahil, bahkan juga rencana-rencana mereka untuk juga program Tuhan ada dalam satu persamaan Tuhan. Tuhan juga memberkati, tidak ada perkara mustahil bagimu. Engkau pakai dengan luar biasa saja. Panitia dua puasa Ester ini diberkati dengan luar biasa saja. Untuk program mereka tanggal 23-24 Maret Tuhan, kemana mereka akan retreat, Tuhan memberkati dengan luar biasa saja Tuhan. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan terus nyata, dan setiap kasih Tuhan yang mengikuti melalui pada dua puasa, Tuhan berkati dengan luar biasa, jadikan saksi Kristus yang luar biasa. Itulah dua kerinduan hamba. Dan sekembalinya kami dari tempat ini, sebelumnya Tuhan, Engkau juga yang memutuskan merayakan setiap makanan minuman yang telah disiapkan. Kami Tuhan kuduskan dan sucikan dalam nama Yesus, sehingga makanan minuman yang disiapkan oleh tangan-tangan kasih Tuhan Tuhan membuat tubuh kami yang sehat, dan tangan-tangan menyiapkan. Engkau balaskan dengan cara luar biasa. Engkau berkati kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan sekembalinya dari tempat ini kendaraan kami masing-masing, bus yang disiapkan. Berkati tidak halangan rintangan apapun juga, tiba dengan tidak halangan rintangan apapun juga, sehingga kami kembali berjumpa pada tanggal 12 sampai 15 Maret Tuhan di tempat ini, melalui dua puasa Ester di tempat ini. Makin banyak jiwa Tuhan kami akan bawa bagi kemuliaan nama Tuhan melalui dua puasa Ester. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sebelum kita semua bangkit berdiri dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Pulanglah dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kasih Tuhan di awal dalam kemuliaan. Kita diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.